wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Preaching Bank Syariah. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Intan Maulida, kemudian ada Lena Farsiah dan Suryana. Manajemen Preaching dalam Bank Syariah. Jadi, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan definisi pemasaran adalah proses, cara, perbuatan untuk memasarkan suatu barang, dagangan, dan perihal menyebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan manajemen dalam aliran Islam memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama sebagai ilmu, yang kedua sebagai aktivitas, yang mana manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas, ia terikat pada aturan syarak, nilai atau haluara Islam. Baiklah, kemudian sedangkan preaching dalam bank syariah pada umumnya ditetapkan dalam produk perbankan syariah meliputi tingkat penawaran atas nisbah bagi hasil, margin murabahah dan fee ijarah, serta fee based income rate. Penentuan harga atau preaching pada sisi pendanaan mencakup produk-produk giro, tabungan dari deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan mencakup produk pembiayaan berbasis jual beli, sewa, jasa, dan investasi. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga produk perbankan syariah. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, kondisi atau situasi pasar. Nah, kondisi pasar pada lazimnya secara langsung mempengaruhi kebijakan sebuah bank dalam penentuan harga produk mereka. Kondisi pasar yang ketat akibat krisis membuat bank relatif meningkatkan harga produknya. Kemudian ada persaingan. Dalam rangka menjaga market share baik secara produk maupun volume usaha, penentuan harga tentu akan secara optimal mendukung tingkat persaingan sebuah bank di pasar keuangan atau perbankan. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan pemerintah. Pada kondisi tertentu sebuah bank akan memberikan harga-harga khusus pada produk-produk tertentu dalam rangka mendukung program pemerintah, misalnya seperti program kredit mikro atau kredit perumahan sederhana. Kemudian yang keempat ada regulasi. Nah, ketentuan otoritas perbankan dimaksud untuk menjaga stabilitas dan kesehatan industri melalui peraturan prudensial banking tentu akan secara langsung menjadi faktor penentu preaching produk perbankan. Kemudian yang kelima ada target laba yang diinginkan, yaitu tingkat laba tertentu yang menjadi target bank selalu menjadi salah satu pedoman pihak bank dalam menentukan tingkat harga tertentu pada produk-produk mereka. Kemudian yang keenam ada jangka waktu, yaitu penentuan harga produk juga mempertimbangkan segala aspek yang melingkupi produk-produk terkait dengan waktu jangka pendek atau waktu jangka panjang. Kemudian yang ketujuh ada reputasi perusahaan. Nah, dalam kondisi tertentu bank juga mempertimbangkan reputasinya di pasar dan industri dalam menentukan harga produknya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lena Farsiah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang preaching produk pendanaan. Harga produk perbankan syariah pada sisi pendanaan terdiri atas nisbah bagi hasil, produk deposito, dan tabungan mudharabah mutlakah. Nah, bonus produk giro dan tabungan wadiah serta fee produk deposito murabahah mufayadah. Tingkat nisbah bagi hasil produk deposito ini baik untuk nasabah, prioritas maupun reguler. Nah, secara teknis dipengaruhi oleh rata-rata bagi hasil pasar perbankan syariah dan suku bunganya. Dengan demikian, preaching untuk giro dan tabungan yang direfleksikan
oleh tingkat bonus yang besarnya tidak diperjanjikan atau ditetapkan sebelumnya, menjadi sangat fleksibel bagi bank. Untuk produk giro dan tabungan yang berbasis akad atau titipan atau wadiah, daya tarik untuk nasabah lebih didominasi oleh kelengkapan dan kemudahan fasilitas produk tersebut dibandingkan tingkat bonusnya. Hal ini mengingat sifat dananya yang berjangka pendek dan harus dalam kondisi liquid. Sementara daya tarik produk deposito mengandalkan tingkat atau nisbah bagi hasilnya. Selanjutnya yang C, pricing produk pembiayaan. Perbedaan jenis pembiayaan yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli ataupun investasi tidak membuat metode pricing berbeda. Yang berbeda hanya pada representasi harga hasil pricing. Untuk produk berbasis jual beli, representasi harganya berupa tingkat margin, sementara untuk produk berbasis bagi hasil, representasinya harga adalah suatu nisbah bagi hasil. Jadi faktor-faktor yang menentukan tingkat margin atau nisbah bagi hasil dalam pricing pembiayaan bank syariah diantaranya adalah yang pertama total biaya dana atau cost of fund, yang kedua target profit, yang ketiga biaya operasional, yang keempat cadangan risiko pembiayaan bermasalah, yang kelima cadangan risiko fluktuasi suku bunga, yang keenam ada pajak. Instrumen yang dijadikan referensi pricing berdasarkan teori mikroekonomi, perilaku produksi atau supply sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumsi atau demand, dan sepertinya ini masih berlaku dalam pasar perbankan nasional. Selanjutnya ada perilaku praktisi perbankan sangat memperhitungkan perilaku nasabahnya di pasar. Dan seperti apa perilaku praktisi perbankan syariah dalam pembentukan harga produknya atau produk pricing tentu akan tergantung pada perilaku pasar dari potensi nasabahnya. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.